Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station, dari miliknya The Massive dengan Jangan Menyerah. Lagu ini akan saya berikan kepada tamu istimewa kita yang memang tidak pernah menyerah untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan juga kota Bandar Lampung tentunya. Sudah hadir di depan saya dan saya tidak mau lagi kasih lagu ya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berbicara dengan sosok hebat ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, apa kabar nih, Pak? Sehat, alhamdulillah. Tampaknya cerah sekali nih hari ini ya, Pak. Dicerah-cerahkan atau memang cerah sekali hari ini, Pak? Iya, cerah karena suasana hatinya. Suasana hati sesuai dengan ininya agak mendung-mendung ya. Iya, Pak, saya sangat senang sekali Bapak hadir di studio Radio Heartline, berbagi di program CCTV. Ceritakan ceritamu, temukan value-mu. Bapak adalah orang yang mempunyai value yang memang layak duduk di bangku CCTV Radio Heartline. Nah, saya sangat bangga sekali dari sekian banyak waktu yang Bapak punya, Bapak menyempatkan untuk datang ke sini. Terima kasih ya Pak ya. Ya, dengan Bapak Haji Riko Menoza, benar ya Pak ya? Oke. Dan Heartliner, untuk Anda yang mau bergabung untuk bertanya dengan beliau, boleh tentang masalah skripsi, masalah percintaan, masalah hidup, boleh ya di 0811 7918 917. Siaran ini juga Anda bisa dengarkan lewat aplikasi Jalur Hati. Download di Play Store. Saat ini juga Anda bisa mendengarkan dari semua tempat selama tempat Anda terkoneksi dengan internet. Oke, Pak, saya mau tanya, boleh cerita nggak sih latar belakang pendidikan Bapak? Apakah Bapak ini seorang yang mulus-mulus aja sekolahnya, atau juga ngalamin juga nggak sih Pak bolos, atau ngalamin juga nggak sih males nyelesain skripsi kayak gitu? Jujur aja ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Makasih Mbak Ute. Saya kira kalau kembali kepada masa-masa sekolah, ya sama lah seperti yang lain-lain, saya juga sama, karena sejak mulai awal sekolah saya dididik oleh orang tua yang memang kebetulan mengikuti tempat tugasnya. Memang saya banyak menghabiskan waktunya di Jakarta. Saya lahir juga di Jakarta. Kemudian orang tua juga pada saat itu bertugas di Jakarta sampai dengan kelas 6 hampir menyelesaikan sekolah dasar. Oh ya, dulu saya sekolah dasarnya di SD Islam Al-Azhar di Kebayoran Baru, di dekat Masjid Agung. Karena memang saya bersyukur sama orang tua dari sejak kecil ditanamkan nilai-nilai untuk beriman ya. Kita di situ diwajibkan kalau sebelum pulang ke rumah selesai sekolah kan kita diwajibkan sholat berjamaah dengan siswa-siswi yang lainnya, dan kita ya di situ alhamdulillah saya belajar bisa berbaca Al-Quran dan lain sebagainya di Al-Azhar itu. Jadi itulah yang membuat bersyukur saya pada saat itu orang tua sudah memikirkan hal-hal bagaimana untuk memberikan karakter maupun pendidikan agama di usia dini. Setelah 6 SD saya mengikuti orang tua karena kebetulan orang tua pindah tugas di Palembang, Sumatera Selatan. Saya pindah ke Palembang, jadi sempat pindah ke Palembang, mendapati lingkungan baru, kawan baru. Karena memang orang tua berprinsip saya harus masuk sekolah yang mempunyai aturan yang ketat, saya pada saat itu dimasukkan sekolah Katolik. Jadi aturan dari sekolah yang ketat Islam, dalam artian apa tuh Pak? Ya? Aturan yang ketat dalam artian apa sekolahnya? Aturan yang ketat karena sekolah swasta kan ya pada umumnya kan lebih strict ya dibanding sekolah-sekolah yang mungkin pada masanya saya dulu kan ya disiplinnya gitu ya? Ya disiplinnya, kemudian ya terutama disiplin sih, pengaruh lingkungan kan itu saya kira sangat penting ya. Jadi pada saat itu saya dimasukkan sekolah Katolik, nama sekolahnya SD India sana. Setelah saya menamatkan SD-nya juga sama, saya melanjutkan ke bangku menengah pertama di SMP Saverius 1 Putra di Palembang. Kemudian pada tahun kedua kebetulan juga orang tua saya berpindah tugas kembali sampai ke Lampung. Nah, akhirnya disitulah saya juga pernah merasakan mempunyai kawan-kawan yang memang dari Lampung, dari Bandar Lampung. Saya waktu pada saat itu masuk di SMP Saverius Pahoman. Sampai dengan hari ini masih ada sekolahnya. Masih ya, benar. Ya, di Pahoman. Dan terus berjalan, saya menamatkan sampai dengan selesai di Saverius Pahoman. Saya melanjutkan di
SMA balik lagi ke Jakarta ke Al-Azhar. Oke. Tetapi 2 tahun sebelum saya menamatkan sekolah SMA, karena orang tua juga berpindah tugas kembali ke Jawa Barat, ke Bandung, saya pindah ke Bandung. Jadi saya terakhir menamatkan sekolah menengah itu di SMA Negeri 5 Bandung. Oke. Semulus itu ya Pak? Ya, Sampai kuliah? mulus dalam arti pendidikan ya, alhamdulillah saya tidak pernah yang dapat yang pertama, tapi ya kita tidak pernah juga dapat yang terakhir, tapi ya Oke. semuanya kita lalui, tidak pernah tinggal kelas ya, tapi namanya pergaulan kawan-kawan ya namanya sama lah. Iya. Namanya ulangan, kita juga kadang-kadang tidak belajar. Kadang-kadang belajar pada hari-hari akhir, jadi sama lah. Iya. Dan Pak, kalau kita lihat karena orang tua memang Ya. Sangat strict banget, sangat stand firm banget untuk Ya. hal-hal agama ya. Betul. Nah, sementara dari bapaknya juga tergolong anak yang nurut dengan hal itu, karena kan laki-laki nih Pak. Ya. Biasanya hal-hal agama itu sesuatu yang Ya, sentimen ya. seperti itu. Ya, saya kira sama lah. Ya, namanya kita laki-laki, kadang punya kawan yang memang kadang-kadang pengaruh kawan-kawan yang kadang-kadang suka lalai kan, ya Ya. sama. Pada saatnya suruh belajar, kadang-kadang kita nggak belajar. Pada saat, ya terutama yang di luar kelas ya, kalau di sekolah, karena pada saat itu memang aturannya sangat ketat, tidak bisa kita bolos-bolos pada saat di Jakarta. Ya. Sampai dengan di SMP baru mulai belajar bolos. Oke. Itu pun ketahuan dengan orang tua, akhirnya sempat saya digiring sama orang tua saya, dibawa ke kelas, ke sekolah. Ya cukup menjadi sejarah juga pada saat itu, ya Ceritain dong, Pak. membuat malu juga di depan kawan-kawan yang lain pada saat jamnya sekolah, karena waktu itu sekolah Safirus Pahoman itu masuknya siang. Ya kita di tas tuh udah bawa celana panjang, kan SMP kan celana pendek. Oke. Tapi satu saat ya pas ketangkep basah dengan orang tua, saya kembali ke sekolah, dituntun, akhirnya ya harusnya ya akhirnya kita cukup malu lah. Itulah pelajaran yang saya kira itu pelajaran yang cukup bernilai ya, artinya orang tua sampai sebegitu sayangnya dengan anak, tidak ingin alfa dalam hal melaksanakan hal-hal yang didapatkan dari sekolah. Oke. Apakah momen tadi yang digiring ke sekolah itu adalah satu-satunya momen yang membuat Bapak akhirnya berpikir kayaknya saya harus benar deh, harus bersikap benar. Akhirnya Bapak mempunyai tujuan atau ada hal lain selain daripada itu? Saya kira setelah kita ya menjalankan, ya awal-awal pasti di mana-mana pasti dongkol lah, sebel ya, namanya kita di depan kawan-kawan laki maupun perempuan ya katakan tanda kutip dipermalukan kan. Cuman ya tentu kalau kita sudah beranjak dewasa, apalagi juga memiliki anak yang sama kan, tentu kita berharap anak kita kan ya disitulah harus kita tanamkan sejak dini kedisiplinan. Ya saya kira saya ambil positifnya, nilai-nilai kedisiplinan yang harus kita tanamkan sejak dini, sejak muda, supaya hal-hal tersebut nanti ya tertanam sampai dengan dewasa. Amin. Ya benar. Pak, apa sih pernah nggak sih Bapak ngalamin masa-masa paling bawah, atau Bapak merasa kayaknya ini masa titik balik atau kayak terburuk? Pernah tidak seorang Bapak yang luar biasa kita lihat sangat mementingkan sekali dengan kehidupan orang-orang muda, Bapak juga aktif, tetapi apakah seorang Bapak ini mengalami masa-masa seperti itu? Ya, Masa-masa saya kira low sama lah di mana-mana kan, saya merasa percaya dan yakin kalau manusia itu pasti ada pasang surut ya, di level manapun, di golongan manapun, maupun dia orang yang mampu atau mungkin di atas yang lebih mampu lagi, atau sebaliknya orang yang kurang mampu atau yang sama sekali tidak mampu. Ada saat-saat ya seperti kita siklus kehidupan lah, ada saat-saatnya senang, kemudian senang sekali, terus mungkin menurun, dia terganggu, tidak senang. Nah itulah saya kira sama lah, apalagi saya bersyukur di usia saya seperti ini sudah pernah dipercaya memegang amanah menjadi kepala daerah. Nah, tentunya kan disitulah kita juga merasakan di mana pada saat orang berkumpul di saat kita diberikan amanah, dan sebaliknya setelah kita sudah purna tugas
orang ya mungkin sudah tidak ada, ya sudah berbeda lah pastinya kan. Orang sudah yang tidak ada urusan, sudah tidak ada kepentingan, itu kan dengan sendirinya. Tapi ya karena kita merasa kita bukan hal-hal yang, ya kita sih biasa berkawan sih kan. Kita tidak pernah merasa kesepian di satu sisi. Kita ya saya kira saya tidak memilih-milih untuk memilih kawan, untuk berkawan di golongan manapun sepanjang bermanfaat dan positif untuk kepentingan kita sendiri maupun yang lain. Saya kira itulah hal-hal yang perlu kita kedepankan. Jadi saya tidak pernah merasa ditinggalkan atau kita merasa tersendiri. Saya kira justru ya indahnya kehidupan ya seperti itu. Ada pasang surut, ada kebahagiaan ya, mungkin kadang-kadang juga ditimpa cobaan. Ya justru bagaimana di saat kita katakan sedang diuji inilah saat-saatnya bagaimana kita ya menjalani ujian ini dengan tegar kira-kira. Iya, benar. Nah Pak, dari pembicaraan kita ini ya berlangsung, saya melihat Bapak tipikal yang nggak mau ambil sesuatu yang stres bikin Bapak stres gitu. Sepertinya Bapak itu orang yang easy going tetapi struktur gitu. Dari mana sih Bapak bisa belajar hal tersebut? Apakah seiring dengan pengalaman atau Bapak melihat ada satu contoh pribadi orang yang Bapak kagumi? Karena saya ngelihat kan seharusnya mantan kepala daerah dan juga Bapak juga saat ini aktif sebagai ketua MPW Pemuda Pancasila. Tapi kalau tadi pembicaraan Bapak ada kalimat ya ada orang yang sudah tidak ada kepentingan lagi, tapi sepertinya Bapak santai aja gitu ngomongnya. Itu bagaimana? Yang pasti saya merasa, yang pasti saya belajar dan juga tentu mendengarkan petua-petua maupun nasihat yang dialami oleh orang tua saya yang sudah berpengalaman. Yang tentu lebih dahulu menjalani hidup mengarungi berbagai macam ya positif, baik atau negatif lain-lainnya. Ya ini menjadikan bekal saya. Saya merasa orang lain aja mampu menjalani hal-hal tersebut, ya mestinya harus kita lebih tegar. Karena ya itu seperti yang saya katakan tadi kan, namanya manusia biasa lah kan, kita juga sering mendengar kata-kata ada gula ada semut, kemudian ya badai pasti berlalu. Hal-hal inilah yang menegarkan saya khususnya untuk bagaimana kita tetap berbuat positif. Karena kita kan tentu ya biasalah di mana-mana juga kan pasti orang bersosial kan dengan berbagai macam kepentingan. Jadi tentu ya kita merasakan kita melakukan hal-hal yang positif, orang sudah tidak banyak tidak banyak pendapat, tidak banyak komentar pun saya kira itu sudah hal yang baik. Apalagi kan kadang-kadang kita kan suka dikritik segala macam. Saya kira kita tidak sudah terlalu peduli, terlalu pusing. Yang penting kita berprinsip bagaimana kita bisa ada manfaatnya untuk orang lain. Benar. Dan Pak, boleh cerita nggak sih ke para pendengar Heartline saat ini, pendengar CCTV secara khusus, pengalaman bernilai yang pernah Bapak jumpai pada saat menjabat, sebelum atau setelah menjabat atau apapun itu, ada nggak satu momen yang bernilai yang Bapak pengen share dan belum banyak orang tahu? Iya, saya kira ya kalau mengacu kepada pengalaman hidup yang saya lakukan, ya saya tentu pada diri saya merasa bersyukur. Tadi saya katakan saya sudah mengulang apa yang pernah saya sampaikan tadi. Di usia saya sudah bisa mendapatkan amanah menjadi kepala daerah ya kemarin di Lampung Selatan. Ya tanda kutip bisa menyelesaikan amanah itu dengan baik. Artinya kan kita tahu dengan pengalaman yang di mana-mana lah, saya kira tidak hanya di Lampung, di seluruh daerah kabupaten, terkadang tidak yang usia sudah pengalaman atau yang mungkin baru pertama kali, banyak yang tersandung permasalahan hukum. Tapi ya itulah, karena saya selalu mendengarkan, menjalankan apa yang diberikan, diajarkan oleh orang tua, sewaktu juga beliau menjalankan hal yang mungkin lebih daripada saya. Tapi kan tentu itulah nilai-nilai yang saya kira ya tidak boleh diabaikan, dimana kita pada saat kita di atas, katakan kita diberikan kekuasaan, diberikan amanah, tentu kita harus menjalankan kekuasaan amanah itu dengan baik. Tidak boleh sebaliknya kita menggunakan kekuasaan ini untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan pribadi. Inilah saya kira hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ini
dampaknya dirasakan pada saat sudah tidak kita lagi menjalankan amanah tersebut. Jadi ya kita tidak ada beban, kita tidak mempunyai tidak mempunyai musuh. Ya namanya musuh pasti ada lah ya, orang tidak senang kan. Tapi saya katakan tadi, kalau misalnya kita tidak terlalu bercampur tangan untuk hal-hal yang bukan menjadi urusan kita, saya kira kita bisa, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan selamat lah, tanpa ada urusan-urusan yang mungkin bisa menjadikan kalau sudah dengan urusan hukum ini kan bukan hanya kita kan yang menjadi persoalan, yang menjadi sorotan kan juga keluarga, apalagi termasuk saya yang juga mungkin di Lampung ini termasuk orang yang mempunyai keluarga besar yang cukup banyak. Jadi tentu ini harus ya saya jaga, harus saya lestarikan ini dengan hal-hal yang positif. Benar, wow, betul sekali ya Pak ya. Ini yang harus setiap orang bisa lakukan sebelum berpikir sesuatu, mengerjakan sesuatu, pikirkan keluarga besar. Itu yang besar, yang berat itu itu. Benar, baik. Untuk Anda hardliner yang ingin bertanya kepada Bapak Riko saat ini, boleh WhatsApp saya di 0811 7918 917. Sebelumnya kita akan dengarkan lagu dari miliknya Niji, Laskar Pelangi. Untuk Anda, stay tune. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Halten FM, Your Family Station. Untuk Anda hardliner yang sudah WhatsApp kami di 0811 7918 917. Wah, ini ada fansnya Bapak nih, katanya dia datang dari sekolah ke sini untuk foto nanti katanya. Boleh datang langsung ya, datang saja ke Radio Hardline ya. Ada bapaknya langsung. Wah, ini fansnya banyak nih Pak. Langsung saja pertanyaannya Pak ya, karena sudah mendekati waktu kita berpisah nih di acara CCTV. Selamat siang, saya mendengarkan lewat aplikasi Jalur Hati saya Aksara di Surabaya 59400. Katanya dia mau tanya, Pak, sebagai seorang mantan pejabat, satu hal sampaikan kepada saya, apa yang membuat orang lain bisa membenci para pejabat? Terima kasih. Oke, bagaimana tuh Pak? Wah, ini senyumnya kayak tenang sekali ya jawab pertanyaan gitu ya Pak. Satu kata apa yang biasanya sering dibuat orang membenci pejabat katanya? Apa tuh Pak? Ya, kalau Agung, saya bukan Aksara di Surabaya ya. Ya, Mas Aksara, terima kasih, pertanyaannya cukup tajam. Ya, saya kira kan tadi sudah saya singgung, kalau jadi pejabat tuh sebaiknya memang harus amanah. Memang menjalankan amanah itu tidak mudah seperti yang diucapkan. Ya, tentu sebagai pejabat selain amanah juga harus berani, harus tegas. Di dalam hal kita berani dan tegas itu tentu ada hal-hal yang tidak diuntungkan. Ya, misalnya dalam hal penetapan aturan khususnya kepada para sekarang namanya ASN ya, aparatur sipil negara. Kalau dulu namanya kan PNS, pegawai negeri sipil. Dalam hal aturan tentu saya juga menyebarkan virus-virus kedisiplinan itu tentu ya dalam perangkat ASN itu sendiri sebagai pelayan masyarakat tentu harus menunjukkan sikap disiplin. Benar. Disiplin tidak hanya jam kerja, tetapi tentu dengan berbagai macam aturan yang mengikat, masalah masuk kerja, masalah aturan kerja sesuai dengan bidang yang ditempatkan, kemudian masalah ya bagaimana dia menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Itu yang saya katakan tadi, yang tidak suka ya mungkin untuk ASN atau PNS yang dulu di masa kepemimpinan era sebelumnya yang terbiasa santai, kaget dengan aturan itu diberikan, tentu ya tidak suka. Jadi saya kira hal-hal itu ya lumrah lah, ada pro dan kontra. Jadi termasuk juga mungkin termasuk dengan masyarakat di saat kita menerapkan aturan ya seperti penertiban di pasar, para pedagang-pedagang yang mungkin mengganggu ketertiban jalan raya, yang itu tentu jalan raya harus kita gunakan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini ya kepentingan kendaraan roda 4, roda 2 lalu lalang di situ ya tentu harus kita tempatkan supaya
kendaraan tersebut tidak terganggu, tidak menimbulkan kemacetan atau apalagi menimbulkan kecelakaan. Jadi saya kira aturan-aturan yang sifatnya untuk menegakkan ketertiban, untuk bagaimana masyarakat bisa aman, nyaman, apalagi di tingkat daerah kan ini menjadi ujung tombak ya. Benar. Seperti Bandar Lampung kan. Dalam hal dasar itu tentu masyarakat tuntutannya lebih tinggi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, termasuk tuntutan dalam hal bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan, bisa mendapatkan hal-hal untuk administrasi kependudukan, kemudian ya semualah akte kelahiran. Ini sebisa mungkin bagaimana kepala daerah ya memberikan pelayanan-pelayanan tersebut ya, hal-hal yang sudah tidak membebankan jadi masyarakat. Benar. Baik dalam hal biaya maupun ketepatan waktu penyelesaian urusannya. Berarti jawabannya semoga dapat dipahami oleh Bapak atau Saudara Aksara yang ada di Surabaya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda Ibu Reni yang ada di Pesawaran. Pak, Bapak kan saya melihat Bapak di Instagram Radio Heartline. Bapak adalah seorang ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung. Apa yang ingin Bapak sampaikan lewat organisasi tersebut? Terima kasih Pak untuk jawabannya. Salam dari Pesawaran. Oke, terima kasih Mbak Reni yang ada di Pesawaran. Ya, Mbak Reni terima kasih yang mempunyai pandangan terhadap organisasi Pemuda Pancasila yang saat ini saya sudah menjalankan amanah yang ke-5. Jadi saya dalam kurun 20 tahun lebih ini sudah dipercaya sebagai ketua Pemuda Pancasila Lampung. Artinya ya 20 tahun lalu, sejak tahun 1900 dari 2004, dari 2002 saya sudah dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut. Nah, jadi yang tentu menjadi tantangan juga buat saya karena Ormas Pemuda Pancasila ini ormas yang lama, yang memang maaf tanda kutip identik juga dengan ormas yang berbasiskan dari massa, yang dari masyarakat kecil, masyarakat bawah. Ya tentu ini kita juga harus menyesuaikan dengan peradaban yang terjadi sekarang ya, apalagi tinggal di kota kan tentu kita harus juga menyebarkan hal-hal kebaikan kan, banyak orang melihat di sisi sini, kita juga harus menyesuaikan apa sih yang masyarakat sedang concern, kita juga peduli. Nah, pada saat ini juga sekaligus saya ini juga nih menyampaikan info awal nih Mbak Ute, karena silakan. Dalam rangka ulang tahun Pemuda Pancasila 28 Oktober nanti yang ke-63 tahun, saya sebagai ketua Pemuda Pancasila juga sedang kita merancang satu event kegiatan lari santai lah, lari fun run hanya berjarak 5 km. Ya ini terbuka untuk umum, nanti kita rancang yang mudah-mudahan akan kita laksanakan di tanggal 30 Oktober hari Minggu nanti. Jadi masalah tempat dan waktu nanti akan kita info ini, karena kita sedang merancang supaya segala sesuatunya ini bisa berjalan sesuai rencana. Intinya ya kita juga menyebarkan virus supaya bagaimana masyarakat Lampung, khususnya Bandar Lampung juga gemar dengan olahraga. Iya, benar. Peduli bagaimana kita bisa melestarikan tubuh kita ini dengan hal-hal yang positif, yang sehat. Karena kan kita juga peduli banyak di usia yang masih muda sudah terkena banyak penyakit ya. Jadi saya kira ya tentu dengan pola hidup dan menjaga kebugaran ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa menjalankan cita-cita kita ke depan. Iya, oke. Kita lanjut ya Pak. Dari Rani yang ada di Teluk Betung, Pak, tadi saya mendengarkan perjalanan pendidikan Bapak, rasanya mulus-mulus saja. Tetapi apakah memang benar demikian atau seperti apa Pak? Saya sedang di dalam dilema mau lanjut kuliah atau tidak. Memang sayang sih sudah semester 7. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak Rani yang ada di Teluk. Mbak Rani, saya kira saya sebagai orang yang juga pernah menjalankan hal-hal tersebut seperti Mbak Rani juga sama. Saya dari dulu pada saat saya melanjutkan kuliah S2 saya di Amerika juga godaannya banyak sekali. Godaannya untuk tidak ikut kuliah, kita pindah ke sekolah yang relatif lebih mudah pelajarannya, tapi saya kira itu tantangan ya. Jadi saya secara pribadi menganjurkan malah Mbak Rani sudah semester 7 jangan sampai
tidak selesai. Jadi saya kira kan kita tahu persaingan di antara, apalagi di angkatannya Mbak Rani, mungkin S1 ya sudah bukan hal yang cukup ya. Saya kira kalau memang bisa kita mengejar cita-cita kita dengan pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik, kan namanya kan kita semakin banyak kompetitor, kan tentu kita bermain di hal-hal yang bisa kita punya nilai tambah daripada hal dengan orang-orang yang lain. Jadi saya sangat berpesan supaya Mbak Rani terus semangat untuk menyelesaikan kuliahnya karena sudah semester 7, karena tentu ini juga selain menjadi kebanggaan pribadi, tentu orang tua Mbak Rani juga sangat mengharapkan anaknya pun menjadi sarjana yang sukses, menjadi idaman keluarga. Saya kira itu. Iya, oke, terima kasih jawabannya ya Pak ya. Ya. Lanjut, karena ini sudah banyak sekali WhatsApp yang masuk sebenarnya dari kemarin. Memang saya minta maaf untuk Anda hardliner yang sudah WhatsApp di 0811 7918 Beberapa WhatsApp Anda mungkin tidak dapat kami baca juga karena keterbatasan waktu. Langsung saja dari 485, tidak ingin disebutkan namanya. Selamat sore Pak, apa kabar? Saya ingin bertanya, tujuan hidup Bapak seperti apa? Karena kalau saya lihat Bapak dari keluarga yang mampu. Saya bekerja sehari-hari di salah satu toko, dan terkadang saya adalah seorang laki-laki, dan terkadang saya merasa jenuh dan saya tidak tahu tujuan hidup saya. Boleh kasih saran untuk saya Pak menemukan tujuan hidup saya? Oke, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Oke, ada beberapa hal yang tidak perlu dibaca ya. Terima kasih untuk Anda 485. Ya. Jadi kesannya ya Bapak sih enak, kalau keluarga mampu. Saya ini sehari-hari aja saya tampak susah, saya laki-laki. Ada nggak sih Pak saran supaya saya menemukan saya tuh tetap punya tujuan hidup loh, gitu. Intinya seperti itu Pak. Ya, saya kira yang harus kita syukuri kan tentu bahwa sekali lagi kita kan dilahirkan di dunia ini kan kita tidak bisa memilih. Kita lahir dalam keadaan susah, kita lahir dengan keluarga yang tidak mampu dan lain sebagainya. Saya kira itu perjalanan hidup lah. Tetapi justru kita harus menjadikan cambuk ya, karena sekali lagi saya kalau mengajak kepada saya bersyukur. Tapi kan keluarga itu kan apa artinya, golongan itu kan tidak menjadikan satu patokan kesuksesan, karena banyak juga yang dulu keluarganya mampu, yang mempunyai apapun yang bisa dimiliki, tapi ya karena mungkin tidak amanah ya, tidak bisa menjalankan, boro-boro mewarisi banyak, mungkin jual harta orang tuanya yang sampai dengan habis. Saya kira itu juga banyak cerita juga. Jadi saya kira justru ini menjadi tantangan supaya bagaimana kita yang katakan tanda kutip belum mampu atau kurang mampu, supaya kita juga harus dengan percaya diri ya, bukan yang kita harus terlalu busung dada, bukan, tapi kita harus bagaimana kita mengejar ketertinggalan, mengejar supaya kita bisa mampu seperti orang lain yang mungkin tadinya pun orang-orang yang kita anggap sama seperti kita. Jadi inilah yang mesti menjadi keteguhan tekad ini. Tentu ya katakan mungkin ya saya katakan tadi ya mungkin teori sih gampang, tapi ya hal-hal ini yang ya tentu ya dengan bagaimana kita bersosial, bagaimana kita juga mendekatkan diri kepada yang kuasa kan. Jadi saya kira banyak hal lah yang bisa kita lakukan, dan juga sekali lagi yang lebih penting bagaimana kita juga mempunyai kawan yang kita tentu sebagai tempat bertanya, sebagai tempat kita contoh apa hal-hal positif yang bisa kita ikuti dan lain sebagainya. Ya, benar. Jadi bukan berpatokan pada materinya seseorang sehingga menggampangkan kehidupan seseorang, tetapi bagaimana kita bisa terus maju dan percaya bahwa ada sesuatu yang lebih juga dalam hidup kita gitu ya Pak ya. Oke, kita mau say hi dulu nih Pak untuk rekan-rekan dokter yang ada di Immanuel Bandar Lampung yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung Instagram kita. Juga kita berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Padang ya, Radio Heartline yang ada di Padang yang juga sedang menyaksikan kita hari ini. Baik Pak, karena sudah waktunya sudah selesai nih di CCTV, boleh nggak berikan kepada kami nih Pak kata-kata yang mungkin menyemangati para pemuda ini, mereka yang mungkin merasa kekurangan di dalam
iman katakanlah, di dalam cita-cita, ketidakmampuan untuk bersyukur tadi, atau merasa sulitnya percaya kepada orang. Nilai-nilai apa nih yang Bapak boleh bagikan kepada mereka sepanjang Bapak menjalani kehidupan ini sebagai seseorang yang kita katakan sosok yang luar biasa di kota ini? Silakan Pak. Jadi saya sangat percaya Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, tentu saya katakan tadi, di saat kita merasakan kesepian atau lain hal-hal yang sifatnya kita tidak happy, tidak bahagia, itu bagaimana kita yang pertama tentu mendekatkan diri kepada Tuhan kita yang sesuai dengan apa yang kita anut masing-masing, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu percaya kepada agama. Bagaimana ya saya katakan tadi, itu kan menjadi patokan hidup itu pasti seperti roda yang berputar, itu menjadi prinsip. Karena gimana pun juga saya katakan tadi, orang dikatakan bahagia, dikatakan mampu, dikatakan kaya, dikatakan senang, tetapi belum tentu kita melihat kehidupan lainnya. Ya, kalau kita melihat pada saat itu kita memiliki presiden yang sudah berpuluh-puluh tahun berkuasa, tapi pada akhirnya kan toh ada satu titik ya selesai juga. Artinya kan sama juga, sudah orang yang berkuasa kan, ya kita kan sekarang sudah merasakan beberapa kali kepemimpinan kepala negara bahkan, ya artinya kan kita melihat di semua keluarga, di semua orang tentu di atas dengan segala kekurangan, sebaliknya di bawah pun tentu dengan bahagia, dengan sukacita yang dimiliki, ya belum tentu dimiliki oleh keluarga yang mampu. Jadi saya kira kita semua memiliki satu kelebihan yang saya katakan tadi. Ya tentu Tuhan menguji manusia, menguji kita sebagai umatnya, pasti ada solusi, ada jawaban yang pada suatu saat kita baru bisa nyadarinya. Iya. Berarti ini tentang mindset ya Pak, pola pikir kita mau melihat kehidupan itu seperti apa. Oke. Terima kasih Bapak sudah hadir, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari seluruh hardliner. Saya sangat bangga sekali Bapak hadir duduk di depan saya. Sehat selalu ya Pak. Mudah-mudahan ada part 2, 3, dan 4 dan banyak teman-teman lagi yang Bapak bisa bawa ke sini. Oke, hardliner Haji Riko Menoza, SZP MBA, Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung. CCTV saya Mareta Lagan. See ya.